Dime tu verdad, nadie te está sacando. No sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang pengaruh perkembangan sosial terhadap motivasi belajar dalam lingkup perguruan tinggi untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Faryasari sebagai pemateri, dan adapun pemateri lainnya yaitu Andina Novianti Fitriani, Istrina Muhaimin, dan Ferdiansyah. Jadi sebelum kita lanjut, kalian harus tahu nih mengapa topik ini penting. Jadi sudah dijelaskan pada poin-poin tersebut bahwa pada poin pertama, motivasi belajar adalah faktor kunci dalam prestasi akademik. Pada poin kedua, yaitu faktor sosial, interaksi dengan teman, dukungan keluarga, dan peran pendidik yang berperan dalam membentuk semangat belajar. Poin ketiga, teknologi dan media sosial mengubah pola interaksi sosial dan dapat berdampak pada motivasi belajar. Dan di sini pun bisa kita lihat relevansi dengan pembelajaran. Jadi relevansinya dengan pembelajaran yaitu pada poin pertama, lingkungan sosial dan identitas akademik. Pada poin kedua, dukungan sosial dan motivasi. Poin ketiga yaitu scaffolding dalam pembelajaran. Dan poin keempat yaitu implikasi perkembangan moral. Baik, saya Andini Novianti Fitriani selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi kasus. Deskripsi kasus yang kami gunakan dalam pengaruh perkembangan sosial terhadap motivasi belajar dalam lingkup perguruan tinggi. Di sini kami menggunakan 4 contoh kasus yang diambil dari 4 artikel, di mana artikel pertama berjudul Hubungan Dukungan Sosial dengan Motivasi Belajar pada Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang. Artikel kedua berjudul Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Psikologi UIN Malang. Artikel ketiga berjudul Peran Dukungan Sosial dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa. Dan artikel keempat berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Teknik Informatika. Berdasarkan keempat artikel tersebut, mereka berasal dari latar belakang sosial yang berbeda dengan dukungan sosial yang bervariasi baik dari teman, keluarga, ataupun dosen. Dan yang kedua, jika dilihat dari interaksi sosial di kampus maupun melalui media digital seperti grup diskusi online, forum akademik, mereka sangat memainkan peran penting dalam pengalaman belajar. Baik, berdasarkan deskripsi kasus tersebut, ada 2 teori perkembangan yang digunakan, di mana teori pertama adalah teori Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap. Dalam konteks perguruan tinggi, tahap yang paling relevan adalah tahap identitas versus kekacauan, di mana dia perannya dari umur 12 sampai 18 tahun. Di sini mahasiswa masih dalam pencarian identitas. Mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam menentukan arah akademik dan motivasi belajarnya. Kemudian ada yang namanya tahap intimasi versus isolasi, di mana di sini berumur dari 18 sampai 25 tahun, yang mana hubungan sosial yang kuat dapat memberikan dukungan emosional yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar. Jika dilihat dari keempat artikel yang sudah dibahas pada deskripsi kasus, jika dikaitkan lagi dengan teori Erikson, dia masuk ke dalam intimasi versus isolasi, yaitu hubungan sosial yang kuat dapat memberikan dukungan emosional yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar. Teori yang selanjutnya digunakan adalah teori Levi-Gotsky. Selain menggunakan teori Erikson, di sini juga ada teori Levi-Gotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Di mana dalam teori Levi-Gotsky, yang pertama adalah zona perkembangan proksimal, mahasiswa dapat mencapai pemahaman lebih dalam melalui bimbingan dosen dan diskusi dengan teman. Kemudian ada yang namanya scaffolding. Di sini dia akan memberikan dukungan sementara dari dosen yang membantu mahasiswa untuk membangun pemahaman akademik yang lebih kuat. Dan yang selanjutnya adalah peran bahasa dan interaksi sosial, di mana mahasiswa yang aktif berdiskusi akan cenderung memiliki potensi belajar yang tinggi dibandingkan mereka yang belajar secara individual.
Dan jika kita kaitkan lagi dengan 4 artikel tersebut atau kasus yang digunakan, dia lebih masuk ke dalam teori Levi-Vygotsky yang pertama, yaitu zona perkembangan proksimal, yaitu mahasiswa dapat mencapai pemahaman lebih dalam melalui bimbingan dosen dan diskusi dengan teman. Nah baik, selanjutnya saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang tantangan pembelajaran yang dihadapi. Mahasiswa yang mengalami kurangnya dukungan sosial cenderung menghadapi beberapa tantangan dalam proses pembelajarannya. Adapun tantangan tersebut ada 3, yaitu yang pertama ada isolasi sosial. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan mahasiswa merasa terisolasi dengan lingkungan akademik, sehingga dapat mengurangi motivasi belajar mereka. Adapun penyebab dari isolasi sosial ini bisa bermacam-macam, yaitu bisa kesulitan dalam membangun relasi, lingkungan yang kurang mendukung, ataupun pola belajar yang lebih individual. Lalu yang kedua ada kesulitan akademik. Mahasiswa yang terisolasi mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi materi pelajaran, menyelesaikan tugas, ataupun berpartisipasi dalam diskusi kelas. Kurangnya interaksi juga dapat membuat mereka kehilangan akses terhadap sumber belajar tambahan seperti kelompok belajar ataupun bimbingan dari teman sebaya. Lalu yang terakhir ataupun yang ketiga ada kurangnya dukungan emosional. Kurangnya dukungan emosional dari teman, dosen, ataupun keluarga dapat menyebabkan mahasiswa merasa tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik. Kurangnya dorongan emosional juga dapat menyebabkan mahasiswa merasa tidak dihargai dan kehilangan semangat belajarnya. Untuk memahami lebih dalam, selanjutnya saya akan membahas analisis kasus berdasarkan teori. Adapun identifikasi tahap perkembangannya berdasarkan teori Erikson. Mahasiswa berada dalam tahap intimacy versus isolation, di mana hubungan sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional dan motivasi belajar. Dukungan sosial membantu mahasiswa lebih percaya diri dalam pembelajaran, sementara kurangnya interaksi dapat menyebabkan isolasi akademik. Sedangkan berdasarkan teori Vygotsky, konsep zona perkembangan proksimal (XPD) menekankan bahwa mahasiswa belajar lebih efektif melalui bimbingan dari dosen ataupun teman sebaya. Lalu, scaffolding, bantuan bertahap, dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa. Baik, saya Ferdiansyah selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas implikasi terhadap pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan membahas beberapa hal untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan efektif. Poin-poin utamanya itu adalah 4. Pertama, membangun lingkungan yang sportif, di mana pembelajaran dalam membangun lingkungan yang sportif ini melibatkan penciptaan suasana belajar yang nyaman dan aman, di mana mahasiswa merasa didukung dan dihargai. Dosen dapat mendorong interaksi sosial yang positif di kelas, memfasilitasi diskusi yang terbuka, dan membangun rasa saling percaya diri antara mahasiswa. Kedua, mendorong kolaborasi, di mana pembelajaran berbasis kerjasama membantu mahasiswa belajar lebih efektif melalui interaksi dan pertukaran ide. Dosen dapat merancang kegiatan kelompok yang menantang, memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta memfasilitasi proses kolaborasi yang produktif. Ketiga, menerapkan scaffolding. Pembelajaran yang tak kalah penting adalah menerapkan scaffolding. Kenapa? Karena scaffolding adalah teknik memberikan dukungan terhadap kepada mahasiswa saat mereka mempelajari keterampilan konsep baru. Dosen dapat memberikan dukungan awal yang intensif, kemudian secara bertahap mengurangi bantuan seiring dengan meningkatnya pemahaman dari mahasiswa. Dan terakhir, yaitu pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Pembelajaran juga mencakup pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan akses mahasiswa terhadap sumber pembelajaran yang lebih luas. Dosen dapat memanfaatkan platform media sosial untuk berbagi materi pembelajaran, mengadakan diskusi online, ataupun memberikan umpan balik. Dengan memberikan lingkungan yang sportif, mendorong kolaborasi, menerapkan scaffolding, dan memanfaatkan media sosial, dosen dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan membahas strategi pembelajaran. Dalam era digital yang terus berkembang, kita perlu beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan pembelajaran kita. Di sini ada 4 strategi utama yang akan saya bahas. Pertama, pembelajaran kolaboratif, di mana memungkinkan mahasiswa untuk belajar bersama
berinteraksi, dan berbagi pengetahuan. Kedua, pendekatan berbasis dukungan sosial, menekankan pada peran dosen dalam menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi. Ketiga, integrasi media sosial juga merupakan aspek penting dalam pembelajaran modern. Platform seperti Google Classroom dan forum diskusi online seperti WhatsApp dapat memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Terakhir, yaitu Problem Based Learning atau PBL, di mana metode yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dunia nyata. Ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis mereka. Pada slide sebelumnya, saya telah membahas strategi pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana metode ataupun penerapan dalam kelas ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Salah satu pendekatannya adalah 1. Berdiskusi ataupun kerja kelompok. Memberikan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Diskusi dengan teman sebaya membantu mereka membangun pemahaman melalui kolaborasi. Contohnya, dosen memberikan pertanyaan, lalu mahasiswa berpikir sendiri dan berdiskusi dengan teman kelompok, lalu hasil yang mereka diskusikan mereka presentasikan di teman kelasnya. Kedua, integrasi media sosial. Diskusi kelas tidak hanya terjadi secara langsung saja. Grup WhatsApp pun dapat menjadi ruang diskusi yang efektif di luar jam pelajaran. Mahasiswa dapat berbagi materi dan berdiskusi kapan saja dan di mana saja. Di sini, dosen berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan materi tambahan yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendorong mahasiswa belajar secara mandiri dan proaktif. 3. Dukungan sosial. Mahasiswa yang lebih memahami materi dijadikan sebagai peran utama. Contohnya, dia menjadi pelopor di kelasnya, dan jika teman kelasnya yang tidak mengerti atau paham terkait materi yang diberikan oleh dosen, dia bisa membantu mahasiswa tersebut terkait materi yang dipahaminya. Di sini, dosen hanya mengawasi atau memberikan bimbingan jika itu pun diperlukan. Terakhir, Problem Based Learning atau PBL. Strategi pembelajaran aktif memiliki implikasi besar terhadap pembelajaran. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Mereka juga belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Sebagai contoh, mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah nyata di bidang studi mereka sendiri. Mereka kemudian mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas, diikuti dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Nah, dengan strategi pembelajaran aktif, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga pembelajar aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dukungan sosial dari teman, keluarga, dan dosen berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Kurangnya interaksi sosial dapat menurunkan motivasi dan menyebabkan isolasi akademik. Strategi pembelajaran berbasis interaksi sosial, contohnya scaffolding dan komunikasi belajar, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi untuk saran bagi pendidik yaitu mendorong interaksi sosial dalam kelas, menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, dan menjadi contoh dalam penggunaan media sosial yang produktif untuk pembelajaran. Sebagai penutup, perkembangan sosial memiliki pengaruh besar terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dukungan lingkungan yang positif untuk meningkatkan semangat dan prestasi akademik. Mari bersama menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sekian dari kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video singkat ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.